Pada suatu pagi yang diselimuti keheningan dan ketenangan, ketika langit masih temaram dan angin gurun menyentuh bumi dengan belayan halus, lahirlah seorang manusia agung yang kelak membawa cahaya ke seluruh penjuru dunia. Hari itu adalah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, hari suci yang kelak dikenang sepanjang zaman. Mekah, tanah para nabi dan penjaga Ka'bah, menyaksikan kelahiran putra terbaiknya di tahun yang tidak biasa, tahun gajah. Tahun ketika langit telah memberi peringatan dan bumi bergetar menyambut takdir yang besar. Diceritakan bahwa salah seorang bangsawan Quraisy menyebut dirinya lahir di tahun yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dan sang nabi, menurutnya, sama-sama terlahir di tahun yang oleh seluruh jazirah dicatat sebagai tahun penuh pertanda dan rahasia, seakan langit membuka pintunya, dan sejarah menunggu seseorang untuk mengguncangkannya. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk Mekah, di sebuah kota yang kelak dinamai Madinah Al-Munawwarah, seorang bocah laki-laki menyaksikan sebuah peristiwa yang tak pernah pudar dari ingatannya. Ia baru berusia 7 atau 8 tahun, tubuhnya masih mungil, namun pikirannya tajam dan hatinya peka terhadap suara zaman. Malam itu begitu tenang, langit Yasrib berselimut bintang, dan angin berembus lembut melewati rumah-rumah yang tertidur. Tiba-tiba, keheningan malam pecah oleh suara yang melengking dari atas menara. Seorang lelaki Yahudi, dengan nada tergesa dan penuh gemuruh, berdiri di ketinggian dan berseru keras, memecah malam yang sunyi. Suara itu menggema, menembus dinding rumah dan hati yang tidur. Orang-orang keluar, berkumpul dalam gelap, mata mereka menatap ke atas dengan cemas. "Celakalah engkau, ada apa gerangan?" tanya mereka, penuh heran dan ketakutan. Lelaki itu menjawab dengan suara yang membawa getar di dada siapapun yang mendengarnya, "Malam ini telah terbit bintang Ahmad, bintang yang menandai kelahirannya." Bocah kecil itu berdiri di antara kerumunan. Ia tidak memahami seluruh makna dari seruan itu, namun suaranya, getarannya, dan rasa aneh yang menyusup ke dalam jiwanya malam itu, terpatri kuat dalam sanubarinya. Tahun demi tahun berlalu, bocah itu tumbuh menjadi lelaki dewasa, seorang penyair yang tajam lisan dan indah ungkapan. Namanya Hasan bin Sabit, kelak menjadi penyair kepercayaan Rasulullah, pelindung kehormatan Nabi dengan bait-bait puisinya. Dan setiap kali ia mengenang masa kecilnya, malam itu tetap menjadi salah satu kenangan yang paling hidup dalam benaknya, malam ketika langit Yasrib pertama kali mengabarkan kedatangan cahaya dari langit. Bertahun-tahun kemudian, cucu Hasan meriwayatkan kisah itu. Ibnu Ishaq menanyakannya dengan penuh rasa ingin tahu, "Berapa usia kakekmu saat Rasulullah tiba di Madinah?" Ia menjawab dengan mantap, 60 tahun. Sedangkan usia Rasulullah saat itu 53 tahun. Maka jelaslah, bahwa ketika suara itu terdengar dari atas menara dan bintang Ahmad mengoyak langit malam, Hasan masih seorang bocah berusia 7 tahun. Namun suara itu telah menanamkan jejak dalam jiwanya, jejak yang kelak menyatu dengan perjalanan hidupnya bersama Rasulullah, dari seorang saksi bisu masa kecil menjadi pembela kenabian dengan lisan dan pena. Dan pada saat bersamaan, di kota Mekah yang suci, Aminah binti Wahb menatap wajah bayinya dengan haru. Bayi yang ia kandung dengan tenang dan tanpa beban berat, namun dengan mimpi-mimpi yang tak biasa. Ia sering mendapati bisikan lembut dalam tidur, seakan ada suara dari langit yang menenangkannya dan mengabarkan bahwa anak ini bukan anak biasa. Bahwa dia adalah pilihan dari langit, dan namanya telah ditetapkan, Muhammad Sang Terpuji. Dengan hati penuh cinta dan kebanggaan, Aminah mengutus seseorang untuk memanggil kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia mengirimkan pesan, "Telah lahir seorang anak untukmu, datanglah dan lihatlah dia." Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib segera datang. Langkahnya dipercepat usia, namun dadanya digerakkan oleh kabar yang membuat jiwanya bergetar. Ketika matanya jatuh pada wajah bayi itu, ia terdiam dalam kekaguman. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aminah lalu menceritakan kepadanya semua yang ia alami, tentang mimpinya, tentang pesan gaib yang menyuruhnya memberi nama Muhammad, dan tentang ketenangan aneh yang menyelimutinya selama mengandung. Dikisahkan bahwa Abdul Muthalib lalu mengambil bayi suci itu dari pelukan ibunya, menggendongnya dengan penuh kasih sayang, dan membawanya menuju Ka'bah. Di hadapan rumah Tuhan, ia berdiri, lalu menengadahkan tangan, memanjatkan doa dengan linangan haru dan syukur. Ia tahu, walau belum sepenuhnya memahami, bahwa cucunya ini akan membawa perubahan besar. Setelah berdoa, ia mengembalikan bayi itu kepada ibunya, lalu mulai mencarikan seorang wanita dari perkampungan Arab yang bisa menyusui dan membesarkannya.
Ibnu Hisham berkata tentang kisah persusuan Nabi, bahwa dalam kitab Allah pun telah disebutkan betapa mulianya peristiwa ini, sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Musa, ketika Allah berfirman, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui sebelum itu. Maka sesungguhnya urusan susuan ini bukanlah perkara sepele, tetapi termasuk bagian dari takdir yang terjaga. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Namanya Halimah binti Abu Zuhaib. Ia adalah wanita yang kelak dikenang dalam sejarah sebagai ibu susu yang diberkahi. Ayahnya, Abu Zuhaib, bernama Abdullah bin Al-Haris. Garis keturunan mereka menyambung jauh hingga ke suku Hawazin, sebuah nasab mulia dari kabilah Arab. Ayah susuan Rasulullah bernama Al-Harits bin Abdul Uzza, dan dari keluarga ini pula lahirlah saudara-saudara sesusuan beliau, Abdullah bin Al-Harits, Unaisah binti Al-Harits, dan Hizamah, yang lebih dikenal di tengah masyarakatnya dengan nama Asisyaimah. Asisyaimah, putri Halimah, dikisahkan turut mengasuh Rasulullah ketika beliau tinggal di tengah keluarga mereka, memperlihatkan kasih yang melampaui sekadar ikatan darah. Halimah sendiri meriwayatkan kisah masa itu, masa penuh kesulitan yang justru menjadi awal dari keberkahan yang tak terduga. Ia bertutur, bahwa dia bersama suaminya dan perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar meninggalkan negeri mereka dalam keadaan paceklik. Tanah-tanah kering, langit enggan menurunkan hujan, dan perut-perut kosong didera kelaparan. Mereka membawa serta seorang bayi yang tengah ia susui, dan menunggang keledai putih serta unta tua yang tak lagi bisa menghasilkan setetes pun susu. Malam-malam yang mereka lalui begitu berat. Anak-anak kecil menangis tak henti karena lapar, dan susu di dada Halimah tak mampu memuaskan mereka. Namun mereka tetap berangkat bersama rombongan perempuan Bani Sa'ad, berharap dapat menemukan anak-anak untuk disusui, karena dari sanalah biasanya datang rezeki dan penghidupan. Sesampainya di Mekah, Halimah dan perempuan-perempuan lain ditawari untuk menyusui Muhammad kecil. Namun setiap dari mereka menolaknya begitu mengetahui bahwa bayi itu yatim, tanpa ayah yang dapat memberi imbalan. Mereka berbisik, "Wahai anak yatim, apa yang bisa dilakukan ibumu dan kakekmu?" Keinginan mereka mencari penghidupan membuat mereka melewatkan bayi itu, dan akhirnya, semua perempuan dalam rombongan telah mendapat anak untuk disusui, kecuali Halimah. Dalam keheningan hatinya, Halimah pun bicara kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak mau kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang anak untuk aku susui. Aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya." Suaminya menjawab lembut, "Rasanya tak salah jika engkau melakukannya. Semoga Allah memberkahi kita melalui anak yatim itu." Dengan hati yang pasrah namun penuh harap, Halimah pun kembali kepada sang bayi, Muhammad kecil, dan mengambilnya dalam pangkuan. Ia tidak melakukannya karena melihat adanya kemuliaan luar biasa. Tidak juga karena merasa ada yang istimewa. Ia hanya melakukannya karena tak ada pilihan lain. Namun sejak saat itulah, segalanya berubah. Ketika Halimah menidurkan bayi itu di pangkuannya, ia menyusuinya hingga kenyang. Tidak hanya sang bayi, bahkan anak kandung Halimah pun ikut menyusu dan tertidur lelap. Malam yang sebelumnya dipenuhi tangisan dan lapar, berubah menjadi malam damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lebih dari itu, unta tua mereka yang sebelumnya kering, kini air susunya penuh melimpah. Mereka memerahnya hingga kenyang, dan malam itu dilalui dengan penuh kelegaan, senyuman, dan kekaguman. Keesokan harinya, para sahabat Halimah melihat perubahan yang mencolok. Mereka berkata, "Demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, engkau telah dikaruniai seorang anak yang penuh berkah." "Demi Allah, itulah pula harapanku," jawab Halimah dengan suara penuh keyakinan. Maka berangkatlah mereka, pulang dari Mekah dengan Muhammad kecil dalam dekapan, dan dengan keledai tua yang dulu berjalan lamban kini berlari seolah mendapat sayap. Demi Allah, ia melesat meninggalkan rombongan, tak satu pun keledai dari para wanita yang mampu menyusulnya. Angin terasa berlari di belakangnya, dan tanah-tanah padang tampak melambai seakan memberi hormat. Wanita-wanita itu memandang dengan takjub dan berseru, "Celakalah engkau, wahai putri Abu Zuhaib. Tunggulah, berjalanlah pelan-pelan, bukankah keledai ini yang kau bawa dari negerimu?" Halimah menjawab dengan tenang, "Benar, demi Allah, dia keledai itu juga." Mereka tercengang dan berkata, "Demi Allah, keledai ini kini tak sama dengan yang dulu. Ia seperti makhluk yang berbeda." Perjalanan pun membawa mereka ke tanah Bani Sa'ad, negeri yang dikenal paling tandus, gersang, dan kering di seluruh jazirah. Tak ada tanah Allah yang lebih miskin air dan makanan daripada tempat itu.
Namun ketika Halimah tiba dengan Muhammad dalam pelukannya, berkah mulai menetes dari langit. Kambing-kambing Halimah datang dengan perut kenyang, susu memenuhi ambingnya. Ia memerah dan meminum susu itu dengan keluarganya, sementara tetangganya tak mendapati setetes pun dari kambing-kambing mereka. Mereka terheran-heran dan berkata kepada para penggembala, "Celakalah kalian, gembalakanlah kambing-kambing kalian itu di tempat penggembalaan kambing anak perempuan Abu Zuhaib." Namun tetap saja, di sore harinya, kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan kurus dan kosong, sementara kambing Halimah pulang dengan tubuh gemuk dan air susu melimpah. Begitulah hari-hari berlalu dalam keajaiban dan kebaikan yang mengalir tanpa henti. Nikmat itu berlangsung 2 tahun penuh. Muhammad tumbuh di tengah-tengah keluarga Halimah, dan belum genap 2 tahun, ia telah menjelma menjadi anak yang kuat, kokoh, dan cerdas. Tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali akan berkata bahwa anak itu membawa sesuatu yang berbeda. Ketika masa penyapihan tiba, Halimah membawanya kembali ke pelukan ibunya. Hati mereka sebenarnya berat, karena keberkahan itu jelas bersumber dari anak ini. Namun aturan tetap dijalankan, dan Halimah berkata kepada Aminah, "Bagaimana jika anakmu tetap tinggal bersamaku hingga tubuhnya lebih kuat? Aku khawatir ia terkena wabah penyakit di Mekah." Mereka pun menetap di Mekah sejenak, hingga akhirnya Aminah merelakan anaknya kembali dibawa oleh Halimah. Maka Muhammad kecil kembali ke Bani Sa'ad. Sebulan berlalu, dan pada suatu pagi, Muhammad bersama saudaranya menggembala kambing di belakang rumah. Tiba-tiba, saudaranya datang berlari tergesa, nafasnya terengah dan wajahnya pucat. Ia berkata kepada Halimah dan suaminya, "Saudaraku dari Quraisy diambil oleh 2 orang berpakaian serba putih." Mereka membaringkannya, membelah perutnya, lalu mengaduk-aduk isi perutnya. Panik dan takut, Halimah dan suaminya segera berlari ke arah yang ditunjukkan. Mereka menemukan Muhammad kecil berdiri, wajahnya pucat, tubuhnya diam membeku dalam keheningan. Mereka memeluknya dengan erat dan bertanya penuh cemas, "Apa yang terjadi denganmu, wahai anakku?" Dengan suara yang tenang namun asing, Muhammad menjawab, "2 orang berpakaian putih datang kepadaku, lalu mereka membaringkanku, membelah perutku, dan mencari sesuatu di dalam tubuhku yang aku sendiri tak tahu apa itu. Mereka membawa pulang Muhammad dengan hati penuh gundah." Malam itu, ayah asuhnya berkata kepada Halimah, "Wahai Halimah, aku khawatir anak ini mengidap suatu penyakit. Antarkanlah dia kembali kepada keluarganya sebelum penyakit itu tampak dan menjadi parah." Dengan berat hati, Halimah menyiapkan diri, dan kembali membawa Muhammad kepada ibunya. Ketika Aminah melihat mereka datang, ia heran dan bertanya, "Kenapa engkau mengantarkannya kembali kepadaku, wahai ibu Suswan? Bukankah sebelumnya engkau sendiri yang memohon agar dia tinggal bersamamu?" Halimah menjawab, "Benar, aku pernah memintanya, namun kini, Allah telah membesarkannya, dan aku telah menunaikan tugasku. Aku khawatir karena banyak kejadian aneh yang terjadi padanya. Maka aku kembalikan dia kepadamu, sebagaimana yang engkau kehendaki." Aminah tak serta-merta menerima penjelasan itu. Ia menatap dalam-dalam wajah Halimah dan bertanya lebih dalam, "Ada apa denganmu? Katakanlah sejujurnya." Halimah pun tak bisa pergi begitu saja. Dengan penuh kejujuran dan getar di dada, ia menceritakan apa yang terjadi pada anak itu. Ibunya memandangku dalam-dalam, lalu bertanya, "Adakah engkau takut setan mengganggunya?" Aku mengangguk perlahan dan menjawab, "Benar, aku takut itu terjadi." Mendengar jawabanku, ia pun berkata dengan suara yang teguh namun penuh kelembutan, "Demi Allah, sekali-kali tidak. Setan tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menyentuhnya, apalagi merasuk ke dalam dirinya. Anakku ini, kelak akan memikul perkara agung di masa depan. Maukah engkau aku kisahkan sesuatu tentang dirinya?" Hati ini bergetar. "Tentu saja aku mau," jawabku tanpa ragu. Ia tersenyum, lalu berkata dengan nada yang mengandung kekaguman dan rasa syukur, "Saat aku mengandungnya, aku melihat cahaya yang keluar dari tubuhku. Sinar itu menyebar ke kejauhan hingga aku bisa melihat istana-istana Busra di kawasan Syam. Sungguh aku belum pernah merasakan kehamilan yang lebih ringan, lebih lembut, dan lebih tentram daripada saat aku mengandung dirinya. Dan ketika aku melahirkannya, ia terbaring di hadapanku dengan cara yang tak biasa. Ia meletakkan kedua tangannya di atas bumi, sementara wajah mungilnya menghadap ke langit seakan berbicara dengan langit yang tinggi. Biarkan dia berjalan di atas takdirnya yang luhur. Pulanglah dengan tenang, wahai ibu Suswan." Ada beberapa riwayat yang menjelaskan penyebab Halimah memulangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Ibnu Ishaq menjelaskan,
Ketika Halimah As-Sa'diyah datang ke Makkah untuk menyerahkan kembali anak yang penuh berkah itu kepada keluarganya, terjadi sesuatu yang membuat jantung hampir terhenti. Di tengah hiruk-pikuknya manusia dan keramaian jalan-jalan Makkah, tepat ketika mereka telah sampai di bagian atas kota itu, Muhammad kecil tiba-tiba lenyap dari pandangan. Halimah tertegun, tatapan matanya yang semula teduh mendadak berubah panik, dan langkahnya pun segera berubah menjadi lari. Ia berkeliling, menyusuri jalan-jalan, memanggil-manggil nama yang telah begitu dekat di hatinya. Namun, hening menjawab seruannya. Muhammad hilang, tak terlihat di antara kerumunan, tak terdengar suara tangis atau tawa kecilnya. Dengan tubuh gemetar dan wajah diliputi kecemasan yang mendalam, Halimah mendatangi Abdul Muthalib, lelaki tua yang dihormati di antara penduduk Makkah, kakek dari anak yang dicintainya. Ia berkata dengan suara tercekat, "Malam ini aku datang membawa Muhammad. Tapi demi Allah, saat aku berada di Makkah atas, ia tiba-tiba lenyap dari sisiku. Aku tidak tahu kemana dia pergi, aku tidak bisa menemukannya." Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib bangkit dengan segera. Ia melangkah menuju Ka'bah, rumah yang menjadi pusat doa dan harapan. Di sana, ia berdiri dalam keheningan malam dan menengadahkan tangan. Di bawah langit Makkah yang bertabur bintang, ia berdoa dengan hati penuh kecintaan dan ketakutan, memohon kepada Allah agar cucunya dikembalikan dengan selamat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, datanglah dua orang. Salah satunya adalah Warakah bin Naufal bin Asad, dan yang lainnya berasal dari kalangan Quraisy. Mereka membawa seorang anak kecil yang tidak lain adalah Muhammad. Mereka berkata kepada Abdul Muthalib, "Ini anakmu. Kami menemukannya di wilayah Makkah atas." Wajah Abdul Muthalib pun berubah cerah, dan dengan penuh kasih ia mengangkat cucunya itu, memanggulnya di pundak seakan memeluk dunia yang berharga. Ia tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh syukur dan doa. Ia memintakan perlindungan kepada Allah untuk anak ini, anak yang kelak akan mengguncang dunia dengan cahaya risalah. Setelah itu, ia pun menyerahkan Muhammad kembali ke pelukan ibunya, Aminah binti Wahb. Riwayat lain Ibnu Ishaq berkata, bahwa ada sebab lain yang mendorong Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Muhammad kepada ibunya, selain daripada kejadian yang dia ceritakan langsung kepada Aminah. Menurut Ibnu Ishaq dalam riwayat yang dia dengar bahwa ketika Halimah kembali bersama anak itu setelah masa penyepihan selesai, mereka melewati suatu tempat dan bertemu dengan sekelompok orang Kristen yang berasal dari Habasyah. Orang-orang asing itu memandangi Muhammad dengan penuh perhatian, seolah mereka sedang meneliti bukan sekadar seorang anak kecil, melainkan sebuah rahasia besar yang tertanam dalam diri manusia mungil itu. Mereka bertanya tentang anak itu, siapa dia, dari mana asalnya, dan kepada siapa ia berada. Lalu mereka mulai menimangnya, memandanginya dari kepala hingga kaki, mengamati setiap detil wajah dan tubuhnya, seolah mereka sedang mengukur takdir. Kemudian mereka berkata kepada Halimah dengan nada yang tak bisa dianggap remeh, "Anak ini akan menjadi orang besar. Kami tahu siapa dia, kami telah mengetahui tanda-tandanya. Kami akan mengambilnya dan membawanya ke negeri kami, kepada raja kami." Orang yang menyampaikan kisah ini berkata bahwa Halimah hampir saja tidak bisa meloloskan diri dari mereka. Ia digenggam ketakutan dan keinginan untuk melindungi Muhammad, dan dengan izin Allah, ia berhasil membawa kembali anak itu jauh dari bahaya, ke tempat yang lebih aman, dan ke tangan ibunya sendiri. Ketika Muhammad mencapai usia 4 tahun, ia telah kembali dari pelukan Halimah As-Sa'diyah. Kini ia tinggal bersama ibunya, yang masih muda namun mengandung ketabahan seorang perempuan yang dipilih untuk melahirkan penutup para nabi. Dan dalam tahun-tahun itulah, takdir pun mulai menorehkan kesedihannya. Suatu hari, Aminah memutuskan untuk membawa anaknya ke Yasrib, kota tempat para kerabat dari pihak ayah bermukim, kaum Bani Adi bin Najjar. Mereka hendak menjalin silaturahim, membawa anak kecil itu melihat wajah-wajah yang berbagi darah dengannya. Mereka ditemani oleh seorang wanita setia, budak warisan peninggalan ayah Muhammad, Ummu Aiman, wanita Hafsah yang akan terus menjadi cahaya dan pelindung sepeninggal ibunya. Di Yasrib, sang ibu memperkenalkan Muhammad kecil kepada saudara-saudaranya, memandikannya dalam kenangan ayahnya yang pernah singgah di tanah itu. Namun dalam diam, takdir telah menyimpan sebuah luka yang akan mengiris masa kecil Rasulullah dengan kehilangan kedua kalinya. Tatkala mereka hendak kembali ke Mekah, rombongan kecil itu tiba di suatu tempat sunyi bernama Al-Abwa, sebuah titik di antara Mekah dan Madinah yang sunyi, jauh dari keramaian. Di sanalah Aminah tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya melemah, suaranya merendah, dan detak jantungnya semakin lirih. Dalam dekapannya,
Muhammad menyaksikan ibunya berpulang. Ia, anak kecil berusia 6 tahun, menyaksikan mata yang selalu memandanginya dengan cinta kini terpejam selamanya. Ummu Aiman menguburkan Aminah di Al-Aqwa, dan menghibur Muhammad yang hancur dalam diam. Di atas tanah yang asing itu, seorang anak ini benar-benar yatim piatu, namun belum pernah kehilangan penjagaan ilahi. Bertahun-tahun kemudian, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Al-Aqwa bersama para sahabatnya. Ketika kaki beliau menjejak tanah pusara ibunya, ia berdiri sejenak. Lalu duduk, lalu tubuhnya menggigil. Ia memalingkan wajah ke tanah, lalu berbisik lirih seolah berbicara pada jiwa yang sudah tiada. Para sahabat menyaksikan air matanya menetes, dan tangisannya menggema. Umar bin Khattab yang gagah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Beliau menjawab, "Ini adalah makam ibuku. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk menziarahinya, maka dia izinkan aku. Dan aku meminta izin untuk memohonkan ampun baginya, namun dia tidak izinkan. Maka menangislah aku, karena kasih anak kepada ibunya tak dapat ditahan oleh kerasnya hukum." Tangis beliau menggugah semua yang hadir, dan pada hari itu, tiada mata yang tak basah karena tangisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kepergian ibunya, Muhammad kembali ke Mekah dalam pengasuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Sang pemuka Quraisy itu telah melihat tanda-tanda keagungan pada cucunya. Ia menjaganya dengan penuh kasih, memberinya tempat duduk di antara para pemuka, dan membelainya dengan bangga. Jika Muhammad datang, ia tidak dihalangi oleh siapapun. Abdul Muthalib meyakini bahwa anak ini adalah anak yang agung, ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Namun duka belumlah usai. 2 tahun setelah kepergian Aminah, sosok pelindung yang begitu dicintai, kakeknya Abdul Muthalib, juga berpulang. Dialah yang memanggul cucunya di bahunya dan mengelilingi Ka'bah. Dialah yang menadahkan tangan saat sang cucu hilang di Makkah, menyerahkan seluruh cinta dan doa kepada Sang Pencipta. Ketika ajal mendekat, Abdul Muthalib merasa nyawa mulai meredup. Ia memanggil ke-6 anak perempuannya, Safiyah, Barah, Atikah, Ummu Hakim al-Baidah, Umaymah, dan Arwa. Ia berkata kepada mereka dengan suara berat oleh usia dan kesadaran akan perpisahan, "Menangislah kalian untukku, agar aku dapat mendengar rintih cinta kalian sebelum aku pergi selamanya." Maka suara tangis pun memenuhi ruangan. Ratapan dan bait-bait elegi mengiringi kepergiannya. Ketika ruhnya terangkat menuju langit, rumah itu tenggelam dalam duka, dan Mekah kehilangan sosok yang bijak dan dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu baru 8 tahun, berdiri dalam senyap. Ia memandang tubuh kaku sang kakek dengan mata anak-anak yang telah terlalu sering menyaksikan perpisahan. Seorang anak kecil kini telah yatim untuk kedua kalinya, piatu untuk pertama kalinya, dan kini sebatang kara dalam urusan dunia. Tangisan para wanita menulis syair untuk mengenang sang tua yang agung. Salah satu dari mereka merintih, "Wahai mata, tumpahkanlah tangismu hingga habis. Untuk sang pemilik kehormatan dan kemuliaan. Untuk lelaki yang jika awan menghalangi hujan, ia panjatkan doa dan langit pun meneteskan rahmat. Ia adalah perlindungan bagi para lemah, penyambung silaturahmi di tengah Sahara. Kini tubuhnya terbujur, diam dalam kafan. Sedang dunia berguncang karena kepergiannya. Mereka mengenangnya sebagai penjaga Ka'bah, penggali Zam-Zam, penabur kehormatan Quraisy. Namun lebih dari itu, ia adalah ayah kedua bagi sang yatim, yang kelak akan mengguncang dunia dengan cahaya wahyu." Setelah mata sang kakek tertutup untuk selamanya, dan rumah Bani Hashim dipenuhi tangisan atas kepergian pemimpin mulia Abdul Muthalib, seorang anak kecil berdiri dalam sunyi. Muhammad, cucu kesayangan sang pemuka Quraisy, baru 8 tahun. Matanya menatap jenazah kakeknya dalam diam, namun dalam dada kecilnya, badai kehilangan telah mengamuk untuk kesekian kali. Sebelum ruhnya terangkat, Abdul Muthalib telah berpesan kepada anak-anaknya, agar cucu kesayangannya, Muhammad, dijaga oleh seorang yang ia percaya dan cintai. Pilihannya jatuh kepada putranya yang sekandung dengan Abdullah, yaitu Abu Talib, saudara satu ibu, satu ayah. Karena hanya ia yang paling dekat, paling mengenal, dan paling dapat menjaga amanat besar ini. Abu Talib, putra Fatimah binti Amr dari Bani Mahsum, menerima tanggung jawab itu bukan semata karena wasiat, tapi karena cinta. Ia telah lama menyayangi Muhammad kecil seperti darah dagingnya sendiri. Maka ia membawa anak itu ke rumahnya,
ke dalam pelukan hangat yang tak akan pernah melepaskan. Sejak hari itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di bawah naungan Abu Talib. Ia menyertainya dalam keseharian, tidur di rumahnya, makan dari hidangan yang sama, bahkan berjalan bersamanya ke tempat pertemuan para bangsawan Quraisy. Meski Abu Talib bukan orang kaya, dan seringkali dapurnya tak berasap, ia tak pernah membiarkan keponakannya merasa kekurangan. Anak-anaknya sendiri pun diberinya seadanya, tapi untuk Muhammad, selalu ada tempat terhormat di sisi hati dan di meja makannya. Dan cinta itu bukan tanpa alasan. Suatu hari, ketika Muhammad masih remaja, datanglah ke Mekah seorang juru tenung dari kabilah Atsyanuah, seorang lelaki tua bernama Lih. Ia bukan hanya dukun biasa, tapi seseorang yang dikenal punya ilmu penglihatan batin, yang sering dirujuk orang-orang Quraisy untuk meramal nasib anak-anak mereka. Setiap kali ia datang, orang-orang membawa anak-anak mereka kepadanya, mengharap tanda-tanda masa depan, menginginkan berita tentang apa yang akan terjadi. Hari itu, Abu Talib membawa serta Muhammad, bersama para bangsawan Quraisy yang lain. Mungkin hanya untuk menemani, atau mungkin juga karena dorongan hati untuk melihat apakah sang juru tenung menemukan sesuatu dalam diri anak saudaranya yang istimewa itu. Ketika pandangan Lih jatuh pada Muhammad, tubuh tuanya bergetar seketika. Ia terdiam, bibirnya tidak mengucap mantra, tangannya tidak bergerak. Ia hanya menatap anak muda itu, seakan melihat cahaya yang tak terlihat oleh orang lain. Tatapannya menembus waktu, wajahnya menegang, dan ia berseru, "Dekatkan anak muda itu kepadaku." Namun naluri Abu Talib bergerak cepat. Hatinya terasa tak enak. Ia menyadari bahwa mata orang tua itu menyimpan kegelisahan, seolah ia melihat sesuatu yang besar, terlalu besar, untuk diungkapkan di tengah khalayak. Maka dengan tenang namun tegas, Abu Talib menjauhkan Muhammad dari tatapan Lih, membawanya pergi dari kerumunan. Lih bangkit dengan suara menggelegar, "Celaka kalian. Bawa kembali anak muda yang kulihat tadi. Demi Allah, dia akan menjadi orang besar di belakang hari." Namun Abu Talib tetap pergi, menggandeng keponakannya menjauh dari ramalan dan keingintahuan manusia. Ia tahu, Muhammad bukan anak biasa, bukan pula untuk dinilai oleh ramalan manusia. Ia mempercayakan masa depan anak itu hanya kepada Allah. Matahari belum condong sepenuhnya ke barat, ketika hiruk-pikuk pasar Mekah mulai ramai dengan persiapan para saudagar Quraisy. Musim dagang telah tiba, dan kafilah-kafilah besar bersiap menuju Syam, tanah yang makmur, jauh di utara, tempat perniagaan dan budaya bertemu. Abu Talib, meskipun bukan saudagar kaya, turut bergabung dalam rombongan besar itu. Di usia yang sudah tak muda, ia masih membawa semangat dan kehormatan Bani Hashim dalam setiap langkahnya. Dan di tengah keramaian persiapan itu, seorang anak muda mendekatinya. Wajahnya bersih, matanya penuh cahaya, dan hatinya menggantungkan harapan kepada pamannya. Itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keponakan tercinta yang tak pernah berpisah dari sisi Abu Talib. Anak yang sejak kecil kehilangan ayah, kemudian ditinggal ibunya, lalu kakeknya. Abu Taliblah rumah terakhirnya di dunia ini. Maka ketika anak itu menatap pamannya dengan harapan yang lembut namun penuh tekad, Abu Talib tak kuasa menolaknya. Meskipun perjalanan jauh dan melelahkan, ia berkata dengan hati yang lembut, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya. Ia tak boleh berpisah dariku, dan aku pun tak sanggup jauh darinya." Maka pergilah mereka bersama, paman dan keponakan, dua jiwa yang saling menjaga dalam satu perjalanan besar menuju Syam. Perjalanan itu membawa mereka hingga ke Busra, sebuah kota tua yang terletak di ujung tanah Syam. Di pinggiran kota itu berdiri sebuah bangunan sunyi, rumah ibadah milik kaum Nasrani, dan di dalamnya tinggal seorang pendeta tua bernama Bahira. Ia bukan sembarang rohaniwan. Di antara para rahib, ia dikenal sebagai penjaga ilmu terdalam dari Injil yang masih murni. Rumah ibadah itu telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun, dan dari sana ia membaca, mempelajari, serta menanti apa yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab sucinya. Para saudagar Quraisy telah berkali-kali melintasi tempat itu dalam pelbagai musim dagang sebelumnya. Tapi Bahira tak pernah peduli pada mereka. Ia tak pernah keluar, tak menyapa, tak menunjukkan perhatian. Namun pada tahun ini, sesuatu berbeda. Kali ini, ketika rombongan dagang Quraisy berhenti di dekat rumah ibadahnya, Bahira melihat sesuatu. Ketika sedang duduk di rumah ibadahnya, matanya menyaksikan hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya dalam rombongan yang datang. Ia menyaksikan bayangan awan yang senantiasa menaungi satu sosok muda dalam rombongan itu.
Ia melihat pohon-pohon menunduk seolah memberi salam saat anak itu melintas. Ia menyaksikan tanda-tanda yang selama ini hanya ia temukan dalam lembaran-lembaran Injil, kini terpahat nyata dalam gerak dan kehadiran seorang anak remaja dari Mekah. Ketika Bahira menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, hatinya dipenuhi keheranan dan takjub. Dengan langkah cepat, ia keluar dari rumah ibadahnya dan memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan makanan bagi rombongan Quraisy. Sementara itu, Bahira sendiri langsung menuju tempat rombongan bisnis Quraisy yang tengah beristirahat. Dengan penuh keramahan, ia berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, aku telah menyiapkan hidangan istimewa untuk kalian. Aku ingin kalian semua, baik anak kecil, orang dewasa, budak, maupun orang merdeka, untuk ikut menikmati makanan ini bersama-sama." Salah seorang dari mereka, yang merasa heran dengan tindakan Bahira, bertanya, "Demi Allah, wahai Bahira, sungguh ini luar biasa apa yang engkau lakukan. Kami sering melewati tempatmu ini, namun tidak pernah engkau bersikap seperti ini. Apa yang terjadi pada dirimu hari ini?" Bahira tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Engkau tidak salah. Dulu, memang aku seperti yang engkau katakan. Namun kali ini kalian adalah tamu-tamuku, dan aku senang dapat menjamu kalian. Makanan ini, aku persiapkan untuk kalian, dan aku ingin semua menikmatinya." Mereka pun akhirnya memasuki rumah Bahira, sementara Nabi Muhammad, yang masih kecil, tetap berada di luar, menjaga perbekalan rombongan Quraisy. Nabi Muhammad bernaung di bawah pohon yang rindang, melindungi barang-barang mereka dari terik matahari. Bahira yang merasa ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapannya, segera mengamati rombongan tersebut. Setelah beberapa saat, ia melihat bahwa ada satu sosok yang belum hadir, yaitu Nabi Muhammad. Tanpa ragu, Bahira berkata dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Quraisy, aku ingatkan agar tidak ada seorang pun yang melewatkan makananku. Semua harus hadir." Mereka menjawab, "Wahai Bahira, masih ada seorang anak kecil di antara kami yang tertinggal di tempat perbekalan." Bahira menatap mereka dengan tegas dan berkata, "Janganlah kalian bertindak seperti itu. Panggillah dia, agar ia dapat makan bersama kalian." Salah seorang dari mereka dengan penuh rasa hormat berkata, "Demi Al-Lata dan Al-Uzza, sungguh ini aib bagi kami jika anak Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut serta makan bersama kami." Setelah mendengar ucapan itu, Bahira segera pergi menemui Nabi Muhammad. Dengan penuh kasih, ia mendekapnya dan membawanya ke tempat makan, menyatukannya dengan rombongan Quraisy lainnya. Semua yang hadir terperangah melihat anak muda itu, namun Bahira tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok yang tampak begitu istimewa di hadapannya. Setelah mereka selesai menikmati hidangan, rombongan Quraisy mulai berpencar. Namun, Bahira masih mendekati Nabi Muhammad dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Wahai anak muda, dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza, aku bertanya kepadamu, dan engkau hendaknya menjawab dengan jujur pertanyaan yang aku ajukan." Mendengar nama berhala-berhala itu disebutkan, Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, "Jangan sekali-kali engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu pun dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza. Demi Allah, tiada yang lebih aku benci selain keduanya." Bahira, yang terkejut dengan jawaban tegas itu, berkata, "Baiklah, jika demikian, aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Nabi Muhammad menjawab dengan bijaksana, "Tanyakanlah apa saja yang hendak engkau tanyakan." Dengan penuh rasa ingin tahu yang mendalam, Bahira mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Ia menanyakan tentang kondisi tidur Nabi Muhammad, postur tubuhnya, dan banyak hal lainnya yang berhubungan dengan sifat-sifat yang telah ia pelajari dalam kitab-kitab lama. Nabi Muhammad menjawab dengan penuh ketenangan, menjelaskan setiap pertanyaan dengan jelas dan memuaskan. Jawaban-jawaban itu semakin mengukuhkan keyakinan Bahira bahwa di hadapannya terdapat sosok yang luar biasa, seorang pemuda yang tidak hanya istimewa, tetapi juga membawa petunjuk yang akan mengubah dunia. Semua jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang Bahira ketahui, menjawab setiap pertanyaan dengan penuh ketelitian dan keyakinan. Bahira, yang terus memperhatikan setiap gerak-gerik Rasulullah, akhirnya memfokuskan pandangannya pada punggung beliau. Di sana, ia melihat tanda kenabian yang selama ini ia pelajari dalam kitab-kitab suci. Tanda itu begitu jelas dan membekas, persis seperti yang diuraikan dalam deskripsi Nabi yang akan datang. Sebuah bekas seperti bekam terlihat antara kedua pundaknya, yang menjadi ciri khas dari seorang Nabi. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa tanda itu mirip dengan bekas bekam,
Sementara Ibnu Ishaq menambahkan bahwa setelah melihatnya, Bahira semakin yakin bahwa anak muda di depannya adalah sosok yang luar biasa. Tak dapat menahan rasa penasarannya, Bahira pun mendekati paman Rasulullah, Abu Talib, dan menanyakan, apakah anak muda ini anakmu? Dengan cepat, Abu Talib menjawab, benar, dia anakku. Namun, Bahira yang terkejut langsung membantah, tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak mungkin memiliki seorang ayah yang masih hidup. Abu Talib sedikit terperanjat, tetapi dengan tenang menjawab, oh, ya. Dia adalah anak saudaraku. Bahira, dengan mata tajam, bertanya lagi, lalu, apa pekerjaan ayahnya? Abu Talib menjawab, ayahnya meninggal dunia ketika dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Bahira menatap mereka dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan nada serius, segera bawa pulang ponakanmu ini ke negeri asalmu, dan jagalah dia dengan sepenuh hati. Lindungilah dia dari kejahatan orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya seperti yang aku saksikan, niscaya mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Akan terjadi suatu perkara besar pada anak muda ini, dan itulah sebabnya aku memperingatkanmu. Bawalah dia pulang segera ke tempat asalmu. Setelah menyelesaikan urusan bisnisnya di Syam, Abu Talib, dengan perasaan cemas, membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Namun, tidak hanya Bahira yang mengetahui keistimewaan Rasulullah. Ada pula Zurair, Tamam, dan Daris, 3 orang ahli kitab yang saat itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, sama persis seperti yang dilihat Bahira. Mereka bertiga, dengan penuh tekad, berusaha mencari Nabi Muhammad untuk mengetahui lebih lanjut tentangnya. Namun, Bahira, yang tidak ingin melihat Nabi Muhammad dalam bahaya, dengan penuh keberanian melindunginya dari mereka. Ia mengingatkan mereka akan sifat-sifat yang tercatat dalam kitab mereka, mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka sepakat untuk membunuh beliau, mereka tidak akan mampu mendekati Rasulullah. Bahira terus memberi nasihat hingga akhirnya, mereka menyadari kebenaran ucapannya dan membenarkan kata-katanya. Mereka pun menarik mundur niat jahat mereka dan meninggalkan Bahira dengan kepercayaan baru yang mereka miliki tentang anak muda yang luar biasa itu. Rasulullah, yang semakin tumbuh dan berkembang, dilindungi oleh Allah dari kegelapan jahiliyah. Allah menjaga dan melindungi beliau dari segala bentuk keburukan, karena Allah berkehendak untuk memuliakan beliau dan memberinya wahyu. Begitu Rasulullah memasuki masa dewasa, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat mulia di kalangan kaumnya. Ia adalah teladan terbaik dalam akhlak dan budi pekerti, keturunan yang paling terhormat, tetangga yang paling baik, dan orang yang paling santun dalam sikapnya. Ucapan beliau selalu benar, amanah yang diembannya selalu dipenuhi dengan kejujuran, dan beliau jauh dari segala kekejian dan perilaku buruk. Kaum Quraisy pun memberikan gelar, Al-Amin, kepada beliau, sebagai pengakuan atas integritas dan kemuliaan beliau. Rasulullah pernah menceritakan tentang bagaimana Allah melindunginya sejak masa kecilnya dari segala perilaku jahiliyah. Dalam sebuah kisah, beliau berkata, pada masa kanak-kanakku, aku bersama teman-teman kecil Quraisy bermain mengangkat batu dalam permainan yang biasa kami lakukan. Kami semua telanjang dan meletakkan pakaian di atas pundak masing-masing untuk memanggul batu. Aku ikut bergerak maju mundur bersama mereka. Namun tiba-tiba, seseorang yang belum pernah aku temui sebelumnya menamparku dengan tamparan yang sangat menyakitkan. Sambil berbisik, kenakan kembali pakaianmu. Segera aku mengenakan pakaian dan melanjutkan permainan, memanggul batu di atas pundakku. Tetapi kali ini dengan pakaian yang sudah kukenakan. Berbeda dengan teman-temanku, perlindungan Allah terhadap Rasulullah sejak kecil sudah terlihat jelas. Menjaga beliau dari segala hal yang tidak pantas dan mempersiapkannya untuk peran besar yang akan diembannya sebagai pembawa wahyu dan pemimpin umat manusia. Ibnu Hisham berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 25 tahun, beliau menikahi seorang wanita mulia bernama Khadijah binti Khuwailid Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Luwai bin Ghalib. Demikianlah kisah ini diriwayatkan oleh sekian banyak ulama dari Abu Amr al-Madani. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita bangsawan, pedagang agung yang berhati emas. Kaya raya ia dalam harta, namun lebih kaya lagi dalam budi pekerti. Di tangannya, roda perdagangan berputar, menghidupi banyak jiwa,
dengan sistem bagi hasil. Dan orang-orang Quraisy kala itu mereka adalah kaum pedagang. Ketika terdengar kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kejujuran lisannya, amanahnya yang teguh, akhlaknya yang anggun bak rembulan di malam purnama, Khadijah pun merasa tergerak. Maka ia mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah, menyampaikan tawaran untuk membawa dagangannya ke Syam. Maisarah, karyawan kepercayaannya, akan turut mendampingi. Khadijah menjanjikan upah yang jauh lebih besar dari yang pernah diberikan kepada siapapun. Rasulullah menerima tawaran tersebut. Berangkatlah beliau menuju Syam ditemani oleh Maisarah yang setia. Dalam perjalanan mereka berteduh di bawah naungan pohon dekat rumah ibadah seorang pendeta. Pendeta itu menghampiri Maisarah, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, siapakah lelaki yang berteduh di bawah pohon itu? Maisarah menjawab, ia adalah seorang Quraisy penduduk asli Tanah Haram. Pendeta itu berkata, yang bernaung di bawah pohon itu tiada lain adalah seorang Nabi. Selesai berdagang, Rasulullah kembali ke Mekah. Maisarah menyaksikan sebuah keajaiban. Dua malaikat menaungi Rasulullah dari terik matahari saat panas mencapai puncaknya, sementara beliau tetap berjalan di atas untanya. Di Mekah, Rasulullah menyerahkan hasil penjualan kepada Khadijah. Terkejut oleh laba yang berlipat ganda, Khadijah membeli barang-barang itu dengan harga yang lebih tinggi. Maisarah pun mengisahkan kepada Khadijah perihal perkataan pendeta dan dua malaikat yang menaungi Rasulullah di tengah perjalanan. Khadijah, yang hatinya telah tergetar, mengirimkan pesan melalui seorang utusan, "Wahai sepupu, aku terpesona olehmu. Karena kedekatan kekerabatanmu, kemuliaan di tengah kaummu, amanahmu yang teguh, keluhuran akhlakmu, serta kejujuran perkataanmu." Dan Khadijah pun menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Ia adalah wanita Quraisy yang termulia nasabnya, paling dihormati dan paling kaya. Banyak lelaki Quraisy yang mendambakannya, namun tiada yang mampu meraih hatinya. Tatkala Khadijah menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun mengabarkan hal itu kepada para pamannya. Dengan penuh penghormatan, ditemani oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah menuju kediaman Khuwailid bin Asad. Di sanalah Hamzah bin Abdul Muthalib melamar Khadijah untuk Rasulullah. Khuwailid bin Asad dengan tulus menikahkan putrinya, Khadijah, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Hisham, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mas kawin berupa 20 unta betina muda kepada Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah, dan selama hidup Khadijah, Rasulullah tidak menikahi wanita lain. Hanya setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikah lagi. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa dari Khadijahlah seluruh putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kecuali Ibrahim Al-Qasim. Rasulullah dikenal dengan panggilan Abu Al-Qasim. Anak-anak beliau adalah Ath-Thahir, Ath-Thayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Semoga kesejahteraan tercurah kepada mereka semua. Ibnu Ishaq menyampaikan bahwa Al-Qasim, Ath-Thayyib dan Ath-Thahir meninggal dunia pada masa jahiliyah. Sedangkan putri-putri Rasulullah hidup hingga masa Islam, mereka beriman dan ikut berhijrah bersama Rasulullah. Ibnu Hisham menambahkan bahwa ibu dari Ibrahim adalah Maryah Al-Qibthiyah, wanita yang dihadiahkan oleh Al-Muqayqis. Maryah berasal dari Hafn di kawasan Anshina. Khadijah binti Khuwailid berbagi kisah dengan Waraqah bin Naufal, pamannya yang memeluk agama Nasrani dan mendalami kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar penuturan Khadijah tentang apa yang dikisahkan oleh budaknya, Maisarah, dan peristiwa yang menyertai Rasulullah, Waraqah berkata dengan keyakinan bahwa jika semua itu benar, maka Muhammad adalah Nabi bagi umat ini. Ia merasa waktu kemunculan Nabi yang dinanti telah tiba. Dalam perenungan panjangnya, Waraqah bin Naufal mencurahkan harapannya melalui senandung syair. Telah lama ku ingat dengan sabar, dengan sedih kadang dengan air mata berlinang. Khadijah menggambarkannya dan senantiasa memberi gambaran. Sungguh telah lama masa tungguku, wahai Khadijah. Di lembah Mekah ku tunggu dengan penuh harap. Dari katamu ku harap dia muncul di sana. Ku tak ingin apa yang dikatakan para pendeta menjadi sebuah ramalan yang palsu belaka. Muhammad akan menjadi pemimpin kami. Ia taklukkan lawannya lewat hujjah. Kilau cahayanya akan menebar di seantero bumi. Ia luruskan jalan manusia yang bengkok. Orang yang memeranginya pastilah mengalami kerugian.
sedang yang berdamai dengannya memperoleh kemenangan. Wahai, andai ku hidup di saat itu, aku saksikan dia hingga aku menjadi orang yang paling beruntung. Walau apa yang dibenci orang Quraisy itu demikian berat, dengan pekik teriakan keras mereka di kota Mekah, aku punya harapan dari apa yang mereka benci. Kepada pemangku arasi, jika mereka turun dan naik, bukankah sebuah kebodohan jika kita tak percaya padanya? Saya telah memilihnya dan mengangkatnya ke bintang-bintang. Jika mereka masih ada dan aku juga ada, akan terjadi banyak persoalan. Orang-orang kafir itu kan berteriak dengan bising. Jika aku mati, sesungguhnya semua manusia akan menemui takdirnya, dan ia akan berakhir juga. Demikianlah sekelumit kisah penuh hikmah tentang Khadijah, Rasulullah, dan keyakinan Waraqah bin Naufal akan datangnya seorang nabi yang dinantikan. Di balik setiap peristiwa, terdapat pelajaran akan keteguhan hati, keimanan yang kokoh, dan harapan akan hadirnya kebenaran yang menyinari seluruh penjuru bumi. Pada usia 35 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sebuah momen bersejarah dalam kehidupan Ka'bah. Pada waktu itu, kaum Quraisy yang terdiri dari berbagai kabilah memutuskan untuk melakukan perbaikan besar pada bangunan Ka'bah yang sudah mulai rapuh. Ka'bah yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim, meskipun dianggap suci dan dihormati, mulai membutuhkan pemeliharaan dan renovasi. Kaum Quraisy sepakat untuk menambah atap Ka'bah dan meninggikan bangunannya. Tetapi mereka merasa cemas akan dampaknya. Mereka khawatir jika penambahan atap dan peninggian Ka'bah tidak dilakukan dengan hati-hati, maka justru bangunan suci ini bisa runtuh. Ka'bah pada awalnya dibangun dengan ketinggian yang tidak lebih tinggi dari tubuh manusia biasa. Dan orang-orang Quraisy merasa bahwa saatnya telah tiba untuk memberikan perlindungan lebih baik dari hujan maupun panas. Oleh karena itu, mereka merencanakan renovasi besar dengan menambah atap dan meninggikan dinding Ka'bah agar bangunan ini menjadi lebih kokoh dan aman. Namun, perencanaan ini muncul setelah sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh kaum Quraisy. Harta yang disimpan di dalam Ka'bah, sebuah harta yang sangat berharga dan dihormati, tiba-tiba hilang. Barang-barang itu disimpan dalam sebuah sumur yang ada di dalam Ka'bah yang sering digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga dan sesaji. Beberapa waktu kemudian barang-barang tersebut ditemukan di rumah Duwaik, seorang mantan budak dari Bani Mulaih bin Amr bin Khuza'ah. Orang-orang Quraisy sangat terkejut dan langsung menuduh Duwaik sebagai pencuri yang dengan sengaja menyimpan barang-barang curian itu di rumahnya. "Duwaik, apakah kau yang mencuri barang-barang dari Ka'bah?" tanya salah seorang dari mereka dengan nada tinggi. "Bagaimana bisa harta yang disimpan dengan aman di sumur Ka'bah tiba-tiba ada di rumahmu?" Duwaik yang merasa terpojok hanya bisa terdiam. Keadaan ini membuat kaum Quraisy semakin marah dan mereka memutuskan untuk memberikan hukuman yang sangat berat. "Tanganmu harus dipenggal sebagai peringatan bagi siapa saja yang berniat melakukan pencurian terhadap Ka'bah," tegas seorang pemimpin Quraisy. Dengan keputusan tersebut, tangan Duwaik pun dipenggal sebagai hukuman. Namun meskipun masalah tersebut telah diselesaikan dengan cara yang keras, kaum Quraisy tetap merasa bahwa renovasi Ka'bah tetap perlu dilakukan. Sebagai bagian dari pembangunan Ka'bah, sebuah peristiwa besar pun terjadi. Di lautan, sebuah kapal milik pedagang Romawi terdampar di pelabuhan Jeddah setelah dihantam badai besar. Perahu tersebut hancur berantakan dan kayunya terlempar ke darat. Kaum Quraisy yang melihat ini segera bergegas untuk mengambil kayu-kayu tersebut dan memanfaatkannya untuk atap Ka'bah yang sedang mereka bangun. Mereka merasa sangat beruntung dengan datangnya kayu-kayu ini, yang bisa menjadi bahan bangunan yang sangat berguna. "Ini adalah berkah dari Allah," kata salah seorang dari mereka. "Kita tidak perlu mencari kayu lagi. Allah telah mengirimkan kayu-kayu ini untuk kita. Segera gunakan kayu-kayu ini untuk atap Ka'bah." Salah seorang pekerja yang ahli dalam pengolahan kayu dari Mesir, seorang tukang kayu Kipthi, ditugaskan untuk mengolah kayu tersebut dan membuatnya siap dipasang di atap Ka'bah. Para pekerja dengan tekun mulai membangun, namun ketika mereka sedang bekerja, muncul sebuah kejadian yang mengejutkan.
Dari dalam sumur Ka'bah yang digunakan untuk sesajian, tiba-tiba muncul seekor ular besar. "Subhanallah, apa yang terjadi ini?" kata salah seorang pekerja yang melihat ular itu dengan penuh ketakutan. Ular itu mendekat ke dinding Ka'bah. Ular itu melongokkan kepalanya ke arah tembok Ka'bah. Dan setiap kali seseorang mencoba mendekat, ular tersebut mengangkat kepalanya dan mendesis dengan sangat menakutkan. Para pekerja Quraisy yang melihat kejadian ini pun merasa ngeri dan takut untuk mendekat. Mereka khawatir akan bahaya dari ular tersebut. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya seorang pekerja dengan cemas. "Kita datang untuk membangun Ka'bah, tetapi ada ular ini yang menghalangi kita." "Jangan mendekat," kata salah seorang pemimpin Quraisy yang juga merasa khawatir. "Jika ular itu mengancam kita, mungkin itu pertanda bahwa kita tidak diterima untuk melakukan pekerjaan ini." Namun tak lama kemudian, sebuah peristiwa yang sangat mengagumkan terjadi. Allah mengirim seekor burung yang datang dengan cepat dan langsung menyerang ular tersebut. Burung itu mengangkat ular itu dan membawanya pergi. Orang-orang Quraisy yang melihat kejadian ini merasa sangat terkejut dan bersyukur. Mereka merasa bahwa kejadian tersebut merupakan petunjuk bahwa Allah meridai pekerjaan mereka. "Masya Allah, lihatlah, Allah telah mengirim burung untuk menyelamatkan kita dari ancaman ular itu," kata seorang pekerja dengan rasa syukur. "Semoga Allah meridai pekerjaan kita ini." Orang-orang Quraisy yang menyaksikan peristiwa itu pun mulai merasa lebih tenang. Mereka yakin bahwa Allah akan memberikan keberkahan dalam usaha mereka. Salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Kita berharap semoga Allah meridai apa yang akan kita kerjakan. Kita memiliki pekerja yang telaten, kita juga memiliki kayu yang cukup, dan Allah telah melindungi kita dari ular berbahaya itu." Dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan, mereka melanjutkan pembangunan Ka'bah, yakin bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Allah. Ketika pembongkaran Ka'bah dimulai, Abu Wahb bin Amr bin Aiz bin Abd bin Imran bin Makhzum, seorang tokoh terhormat dari Quraisy, berdiri dan mengambil sebuah batu dari Ka'bah. Namun batu itu meluncur dan kembali ke tempatnya semula. Abu Wahb pun berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, dalam pembangunan Ka'bah ini, jangan gunakan uang kecuali yang halal. Jangan sampai ada uang dari pelacuran, uang dari riba, atau uang yang diperoleh dengan cara zalim." Perkataan Abu Wahb disambut baik oleh orang-orang Quraisy. Mereka merasa bahwa ia memberikan nasihat yang bijak dan sangat penting bagi kelangsungan proyek tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perkataan itu datang dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Perkataan tersebut benar-benar menggugah hati mereka untuk menjaga kesucian dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Mereka kembali mengumpulkan harta mereka, namun kali ini dengan uang yang halal, maka yang terkumpul hanyalah sedikit, sehingga pembangunan Ka'bah hanya mampu dibangun seadanya saja dan menyisakan sebuah tempat yang sampai hari ini jejak masih terlihat sebagai bulatan yang ada di depan Ka'bah. Pembagian tugas dalam pembangunan Ka'bah pun dilakukan dengan adil. Setiap kabilah Quraisy mendapatkan bagian dari Ka'bah yang akan mereka bangun. Pintu Ka'bah diberikan kepada Bani Abdu Manaf dan Zuhrah, sedangkan bagian antara Rukun Aswad dan Rukun Yamani diberikan kepada Bani Makhzum dan kabilah-kabilah yang bergabung dengan mereka. Punggung Ka'bah menjadi tanggung jawab Bani Jumah dan Sam bin Amr. Sementara Hajar Aswad menjadi milik Bani Abdudar, Bani Asad, dan Bani Adi. Namun, meskipun pembagian tugas sudah dilakukan dan tanda-tanda keridaan Allah telah tampak lewat kejadian ular tadi, kekhawatiran untuk menghancurkan Ka'bah masih tetap muncul. Mereka khawatir apabila mereka menghancurkan Ka'bah, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dikenal sebagai orang yang sangat berani, berkata, "Akulah yang akan memulai meruntuhkan Ka'bah." Ia pun mengambil kapak dan berdiri di depan Ka'bah sambil berdoa, "Ya Allah, kami tidak keluar dari agamamu, kami hanya menginginkan yang terbaik." Al-Walid pun mulai meruntuhkan Ka'bah dari dua tiangnya, dan malam itu orang-orang Quraisy sangat cemas. Mereka berkata, "Mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Jika sesuatu yang buruk menimpa Al-Walid, kita akan menghentikan pembongkaran dan mengembalikan Ka'bah seperti semula. Tapi jika tidak ada apa-apa yang terjadi, kita akan melanjutkan pekerjaan ini."
Keesokan harinya Al-Walid baik-baik saja dan tak terjadi apa-apa padanya. Maka mereka pun yakin untuk melanjutkan pekerjaannya dan akhirnya mereka sampai pada pondasi Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pondasi itu terbuat dari batu hijau yang saling menempel satu sama lain seperti punuk unta. Namun ketika seorang pekerja mencoba menggunakan linggis untuk mencabut salah satu batu pondasi tersebut, tiba-tiba seluruh kota Mekah bergetar hebat. Semua orang terkejut dan berhenti seketika. Mereka merasa bahwa itu adalah tanda dari Allah untuk menghentikan usaha mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan mencabut batu itu. Di tengah kebingungan mereka menemukan sebuah tulisan yang tertulis dalam bahasa Suryaniyah, Syiriak, di tiang Ka'bah. Meski tidak mengerti maknanya, seorang Yahudi akhirnya membacakan tulisan itu. Tulisan itu berbunyi, "Akulah Allah, pemilik Bakkah Mekah ini. Aku menciptakan Ka'bah saat aku menciptakan langit dan bumi, dan aku melindunginya dengan 7 malaikat yang lurus. Bakkah tidak akan hancur hingga 2 gunung di Bakkah hancur. Penghuninya akan diberkahi dengan air dan susu." Tulisan itu sangat menyentuh hati mereka. Orang-orang Quraisy kemudian menemukan tulisan lain yang berbunyi, "Mekah adalah rumah Allah yang haram. Rezekinya datang dari 3 jalur. Mekah tidak bisa menjadi tanah halal oleh penguasanya." Mereka juga menemukan tulisan yang mengingatkan mereka akan pentingnya berbuat kebaikan. Barang siapa menabur kebaikan, ia menuai kebahagiaan. Barang siapa menabur kejahatan, ia menuai penyesalan. Dengan adanya tulisan-tulisan tersebut, orang-orang Quraisy semakin memahami betapa pentingnya menjaga Ka'bah dan kelangsungan kehormatan tempat suci itu. Setiap kabilah Quraisy pun akhirnya mengumpulkan batu dari berbagai tempat untuk melanjutkan pembangunan. Ketika mereka sampai pada tahap peletakan Hajar Aswad, muncul perselisihan besar mengenai siapa yang berhak meletakkan batu itu di tempat yang semestinya. Setiap kabilah Quraisy ingin menjadi yang pertama dalam meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di Ka'bah. Mereka tidak ingin kabilah lain ikut campur, sehingga muncul perdebatan sengit di antara mereka. Perselisihan ini semakin memanas dan setiap kabilah mulai membentuk kubu-kubu masing-masing. Tensi yang tinggi membuat mereka hampir siap untuk berperang. Bani Abduddar dengan semangat juang yang menggebu-gebu memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih tegas. Mereka membawa sebuah cawan berisi darah yang mereka gunakan untuk bersekutu dengan Bani Adi bin Ka'ab bin Luwai. Semua yang bergabung dalam aliansi ini dengan tekad yang bulat memasukkan tangan mereka ke dalam cawan darah tersebut sebagai simbol kesetiaan mereka. Mereka kemudian dikenal dengan nama La Aqatu Ad-Dami, penyendok darah, sebuah sebutan yang mengingatkan akan keseriusan dan kedalaman sumpah mereka. Selama 4 atau 5 malam, situasi di antara orang-orang Quraisy berada dalam ketegangan yang tinggi. Perang seakan sudah di depan mata. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perundingan. Perundingan itu akan diadakan di Masjidil Haram, tempat yang paling suci bagi mereka, dengan harapan bisa menemukan jalan keluar dari kebuntuan ini. Di tengah kebingungan itu, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, salah seorang tokoh tertua di Quraisy, berdiri dan mengajukan sebuah solusi bijaksana. "Hai orang-orang Quraisy," ujarnya dengan suara yang tegas, "biarlah konflik kalian ini diselesaikan oleh orang pertama yang masuk ke pintu Masjidil Haram. Dia yang akan memutuskan perkara kalian." Semua orang Quraisy setuju dengan usulan Abu Umayyah dan mereka menunggu dengan cemas siapa yang akan menjadi orang pertama yang masuk. Tidak lama kemudian, sosok yang mereka tunggu-tunggu muncul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memasuki Masjidil Haram, orang-orang Quraisy langsung mengenalinya. "Ini Al-Amin yang terpercaya, kami senang. Ini Muhammad," seru mereka dengan penuh harapan. Rasulullah yang dikenal sebagai orang yang jujur dan bijaksana menjadi harapan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika beliau mendekati mereka, mereka segera menceritakan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Rasulullah mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kalau demikian, serahkan kain kepadaku." Kain itu kemudian diberikan kepada beliau. Dengan tenang, Rasulullah mengambil Hajar Aswad yang sedang diperebutkan,
lalu meletakkannya di tengah kain dengan tangannya sendiri. Rasulullah kemudian berkata kepada mereka, "Setiap kepala kabilah ambil ujung kain ini dan angkat bersama-sama." Semua kabilah Quraisy mengikuti perintah Rasulullah dengan penuh kekompakan. Mereka sangat terkesan dengan cara beliau yang bijaksana, yang mampu meredakan ketegangan yang hampir merusak persatuan mereka. Ketika mereka tiba di tempat yang telah disepakati, Rasulullah mengambil Hajar Aswad dari kain tersebut dengan penuh kehati-hatian. Beliau kemudian meletakkannya kembali pada tempatnya yang semula, dan Ka'bah pun kembali dibangun dengan penuh semangat dan keberkahan. Para kabilah merasa puas dan lega karena masalah mereka akhirnya terpecahkan tanpa harus berperang. Tindakan Rasulullah yang penuh kebijaksanaan menjadi pelajaran berharga bagi mereka tentang bagaimana menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai. Salah seorang tokoh Quraisy, Zubair bin Abdul Muthalib, menceritakan pengalaman yang menakjubkan saat mereka sedang membangun Ka'bah. Dia bercerita dengan kagum tentang seekor ular yang sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy ketika mereka sedang bekerja. "Aku merasa kagum," katanya, "ketika seekor burung elang terbang menuju ular itu dan membuat ular tersebut terkejut, seolah-olah burung itu memberi jalan bagi kami. Ular yang sebelumnya mendesis dengan penuh ancaman, kini terkejut dan melarikan diri. Kami sempat takut untuk melanjutkan pembangunan Ka'bah. Namun setelah burung elang itu datang, kami merasa seolah Allah membuka jalan bagi kami. Kami melanjutkan pembangunan dengan penuh semangat, merasa dilindungi oleh Allah. Saat itu, Bani Luwai benar-benar dimuliakan, dan kami pun melanjutkan pembangunan dengan tekad yang kuat. Kami bekerja tanpa mengenakan pakaian, dengan hanya aurat yang kami tutupi. Namun kami merasa diberkahi, karena Tuhan telah memuliakan Bani Luwai dengan memberikan kekuatan dan keberkahan dalam pembangunan ini. Tidak ada yang mendahului kami, bahkan kilap pun tidak bisa mengalahkan kami." Pada masa Rasulullah, Ka'bah memiliki ukuran 18 hasta. Awalnya, Ka'bah ditutup dengan kain putih yang berasal dari Mesir, namun kemudian diganti dengan kain al-burud yang berasal dari Yaman. Kain penutup Ka'bah ini kemudian menjadi simbol keagungan dan kehormatan. Orang yang pertama kali menutup Ka'bah dengan kain sutera adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, yang melakukannya dengan penuh perhatian dan penghormatan terhadap tempat suci tersebut. Begitulah, setelah peristiwa besar ini, Ka'bah kembali berdiri dengan kokoh, dan sejarah panjang tentang pembangunan dan pemeliharaannya menjadi bagian penting dari perjalanan agama Islam. Setiap detil dalam pembangunan ini menggambarkan betapa pentingnya persatuan, kebijaksanaan dan keberkahan Allah dalam menjaga kesucian tempat yang penuh dengan sejarah dan makna bagi umat manusia.